Salam, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Malam hari ini kami Sarah Sigisi Medan kembali hadir buat perempuan-perempuan yang diberkati dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Ini adalah ibadah kita kedua dari Sarah. Mengapa kita katakan Sarah? Karena kita adalah ibu keturunan dari ibu banyak bangsa. Dan seorang perempuan itu perlu untuk senantiasa mendengarkan kabar baik. Perempuan itu seseorang yang perlu memperkatakan hal-hal baik dalam hidupnya. Karena ketika kita seorang perempuan yang selalu memperkatakan hal-hal baik, itu akan mendatangkan berkat buat diri kita. Amin. Jadi kita tidak lagi perempuan yang mudah terbawa perasaan, terbawa emosi. Tapi ketika firman itu tertanam di hati kita, itulah yang akan menjadi kehidupan kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Bapa di surga. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami Sarah yang diberkati, Sarah yang cantik-cantik, yang dilimpahkan dengan segala kebaikan dan kemurahan Bapa. Malam hari ini kami datang merendahkan hati, masuk dalam tata kasih karunia-Mu. Karena kami sadar Bapa, tanpa Yesus dalam hidup kami tidak mampu melakukan apa-apa. Oleh karena itu, kami membutuhkan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kami. Kami membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun kami setiap waktu kepada kebenaran Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah kami, diberkatilah Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, semua Sarah yang sangat dicintai oleh Bapa berkata, amin. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita semuanya bersuka cita. Sebab sekalipun kita perempuan, Allah tetap memberikan kuasa kepada kita. Amin. Haleluya. Kuasa
Salam ibu-ibu Sarah Sigisi dan perempuan-perempuan yang menonton live ini. Malam ini saya bersaksi untuk menyatakan betapa Tuhan Yesus itu luar biasa kasihnya untuk saya dan keluarga saya. Saya mau bercerita awal saya masuk atau mengikuti ibadah isi-isi itu tahun 2016. Saat itu juga permasalahan saya tuh lagi banyak-banyaknya, sampai saya tuh nggak tahu mau buat apa, kayak kehilangan arah, hampir putus asa dari masalah rumah tangga, hubungan suami istri yang kompleks, menyatu dengan ekonomi. Jadi itulah memang Tuhan itu baik. Saya diajak oleh abang ipar ya, kalau di bahasa Batakku, dengan kakak istrinya. Saya mendengarkan pemahaman baru tentang Kristus yang oleh Bapak Gembala Pastor Raja Misaya dengan Ibu Sinta. Itu suatu yang baru. Awalnya saya tuh gampang. Mungkin ada beberapa bulan saya tuh masih gampang, bingung gitu. Tapi entah kenapa, walaupun gampang dan bingung, dulu tuh saking ekonomi saya tuh susahnya untuk ke gereja aja itu nyari ongkos untuk dari Binjai itu jauh. Jadi saya singkat gitu untuk karena ingin gitu. Masa iya hidup dalam kasih karunia itu gampang? Kok kalau gitu masalah saya banyak sekali. Tapi memang semakin menyadari bagaimana Tuhan itu sudah menunggu saya, bagaimana Kristus sudah mengorbankan tubuh dan darahnya untuk saya memperoleh kehidupan yang baik, berkelimpahan, berkecukupan secara supranatural. Kehidupan saya semakin membaik dalam segala hal. Semua hal, ekonomi, hubungan suami istri semakin baik, komunikasi semakin baik. Bahkan hal-hal yang saya nggak duga gitu, saya mampu gitu. Bisa ternyata ya. Dengan yang dulunya saya tuh merasa, aduh dosaku banyak sekali. Mungkin karena dosaku makanya hidupku kayak gini. Mungkin karena kesalahan-kesalahan atau pilihan-pilihan yang salah yang dulunya, kenapa sampai harus gini gitu. Tapi setelah mengenal pengajaran yang benar tentang Kristus, masalah memang ada, tapi nggak lagi kecewa, nggak lagi Roh Kudus itu langsung misalnya ketika misalnya detik kecewa, Roh Kudus mengingatkan jangan, harus bangkit. Jadi memang hidup dalam kasih karunia itu enak gitu. Jadi saya selalu memikirkan Roh Kudus, aku harus dengar. Jadi terus gitu senang mendengar. Sampai ada tahun 2019 kami menerima, saya dan suami menerima baptisan Roh Kudus. Itu secara kami sudah betul-betul hidup dalam benar yang baik dan benar dengan Kristus. Karena seperti Yoel 2:5, Bapak memang sudah memulihkan tahun-tahun yang terhilang, memulihkan segala sesuatu, bukan cuma satu hal. Semua yang dulu saya anggap pergumulan, yang dulu saya anggap persoalan, itu semua jadi berkat, bahkan mendatangkan berkat gitu. Bahkan lebih saya sampai, apalagi dengan suami sekarang tuh pekerjaan dia makin baik gitu. Kami sering bilang, kita kayak kejar-kejar berkat ya, ini luar biasa gitu. Tapi tetap kadang ada juga memang, tapi itu lagi balik. Ketika seperti yang tema hari ini yang akan Ibu Gembala mau lihat, ketika kita mengucapkan berkat, kata-kata yang baik, maka berkat itu akan datang oleh karena Kristus
mengerjakan dalamku dan keluargaku, kesehatanku semakin baik, kesehatan mental atau jiwa yang dulu yang rapuh, gampang nangis, cengeng, sensitif, sekarang jauh lebih baik. Dan aku percaya aku semakin dipulihkan, aku semakin dipulihkan, dan aku menanti, dan aku percaya dengan pasti keajaiban-keajaiban sudah Tuhan sediakan untukku. Aku menerimanya kemarin, hari ini, dan selamanya aku akan menerimanya. Terima kasih. Haleluya. Shalom semua wanita pilihan Allah. Kita semua di tempat ini dan yang mendengarkannya adalah wanita-wanita pilihan Allah. Kita dipilih dan ditetapkannya menjadi berkat bagi sesama kita. Baik, sebelum kita memulai perjamuan kudus, mari kita baca bersama di dalam Yoel 2 ayat 19. Saya bacakan. Tuhan menjawab, katanya, kepada umatnya sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Gandum, anggur, dan minyak adalah lambang pengorbanan Yesus. Kesetiaan Yesus di kayu salib, itulah yang membuat kita bisa menerima janji-janjinya sampai saat ini. Amin, amin, ibu-ibu semuanya. Amin. Ya. Saat kita mengangkat gandum, itu adalah tubuh Yesus yang sudah tercabik-cabik, yang sudah menderita untuk menanggung semua penderitaan kita. Dan darahnya, yaitu anggur, adalah lambang bahwa kita dilindungi, kita dikasihi oleh Bapa dan dilepaskan dari segala yang jahat. Satu lagi ayat firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita semua, wanita-wanita Allah. Kita buka bersama di dalam Mazmur 103 ayat 1-5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu jadi baru seperti pada burung raja wali. Saya mengingatkan wanita-wanita dimanapun kau berada, perkatakanlah firman ini setiap hari ketika engkau bangun pagi. Katakan, Tuhan Yesus, engkau memuaskan hasratku dengan kebaikan setiap hari. Aku percaya Tuhan Yesus sangat mengasihiku. Jangan mempercayai dusta, ibu-ibu. Orang masih percaya dusta. Dia mengatakan bahwa sakit, penyakit, keadaan-keadaan sulit adalah cara Tuhan mendidiknya. Itu adalah dusta. Engkau harus percaya satu hal, bahwa Allah kita sangat berhasrat untuk memberkati kita. Dia mau kita semuanya berlimpah. Dia mau kita sehat dan panjang umur. Amin Bapak Ibu. Amin wanita Allah semuanya. Baik, kita bangkit berdiri. Kita angkat tubuh Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami melakukan perjamuan kudus, memperingati akan pengorbanan-Mu yang telah memerdekakan kami, pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus buat tubuh-Mu yang telah menjadi kesembuhan bagi segala sakit penyakit kami. Kami mengucap syukur, kami memakan di dalam nama Yesus. Amin.
Anggur adalah lambang darah Yesus. Perlindungan sempurna bagi kita semuanya. Tidak ada malapetaka, tidak ada hal-hal buruk menimpa kita. Karena kita aman dalam lindungan Allah Maha Tinggi. Kami minum darah Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami menerima hak istimewa sebagai anak-anak yang Kau kasihi. Dan pujilah Engkau Tuhan Yesus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menikmati tubuh-Mu, darah-Mu. Dan hari ini jiwa kami akan dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Sebab dari hatilah terpancar setiap kehidupan kami. Ketika hati kami dipenuhi oleh firman Allah, maka perkataan-perkataan baik akan mendatangi kami. Haleluya Jesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu.
kasih Bapa untuk malam hari ini. Malam hari ini kami akan menikmati madu firman-Mu. Diberkatilah kami secara sigisi. Diberkatilah jemaat yang menonton melalui live streaming. Diberkatilah kami semua, karena Tuhan yang membawa kami di tempat ini, juga setiap yang nonton. Tuhanlah yang membawamu untuk melihat ini. Untuk setiap kita diberkati, dibukakan pikirannya. Semua pikiran yang salah Tuhan perbaiki, dan Tuhan membawa kita pada jalan yang benar. Untuk kau mengetahui yang benar, maka jalan hidupmu benar. Percayailah apa yang dikatakan janji Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Aku memberkati ibadah malam hari ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangkauan kami sampai ke seluruh dunia. Aku percaya kepada janji-Mu Tuhan, kepada Abraham. Kau akan membuat namaku masyhur. Engkau akan membuat nama kami masyhur, karena kami adalah keturunan Abraham. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapkan hatimu untuk ditanami benih yang subur. Benih itu akan bertumbuh berkali lipat, 30, 60, 100 kali lipat, bahkan lebih. Terimalah janji Allah, percayalah janji Tuhan adalah ya dan amin. In Jesus' name, amin. Selamat malam kepada jemaat Tuhan dimanapun kalian berada, juga Sarah Sigisi yang ada bersama-sama dengan saya di sini. Diberkatilah kita semua, amin. Saya sangat senang mendengar kesaksian demi kesaksian, juga lagu-lagu pujian yang dibawakan oleh Sarah Sigisi. Saya sangat diberkati dengan lagu-lagu, saya diberkati dengan kesaksian. Saya percaya semua itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Malam ini kita akan berbicara tentang katakanlah, itu akan mendatangkan apa? Katakanlah yang baik, itu akan mendatangkan berkat bagimu. Siapa di antara kita yang mau diberkati? Pastinya kita semua mau diberkati, amin? Yes. Para penonton live streaming dimanapun kau berada, diberkatilah engkau dengan kabar baik ini. Bersiap-siaplah, kita akan dibukakan dengan pemikiran yang baru. Kita punya satu prinsip yang harus kita pelajari. Kepercayaan yang salah akan membuat jalan hidupmu salah. Percaya yang benar itu akan membuat jalan hidupmu benar. Dan selama-lamanya engkau akan benar, oleh karena kau mengerti yang benar. Bertobat yang mungkin kita dulu tahu bahwa bertobat itu adalah dari kehidupan yang salah menjadi kehidupan yang baik. Misalnya orang dari merampok tidak merampok lagi. Itu bicara perbuatan. Sebenarnya kalau kita teliti, apa arti kata bertobat? Bertobat itu berasal dari kata Yunani yang artinya metanoia. Metanoia itu adalah berubah pola pikir, berubah cara pikir. Yang dulu berpikir bahwa sakit itu, tadi Ibu Maria bilang, jangan percaya dusta. Apa yang dikatakan? Mungkin para pembicara mengatakan kepada jemaatnya untuk menakut-nakuti. Yang membaca firman tidak pada konteksnya. Tuhan memberikan penyakit, sakit penyakit untuk memproses supaya kita lebih baik lagi. Atau ada punya pendapat bahwa sakit penyakit itu, oh ya, ada orang pernah saksian sama saya. Dia kecelakaan. Saya tanya, apa yang kau tahu tentang Tuhan? Dia bilang, Tuhan itu baik. Tuhan itu peduli kepadaku. Tuhan itu sayang padaku. Terus kenapa kamu kecelakaan? Itulah saya tahu sekarang. Supaya saya lebih dekat lagi sama Tuhan, makanya saya kecelakaan. Karena saya bandel. Saya nggak pernah ke gereja. Saya nggak pernah peduli dengan ibadah gereja. Oke. Kamu punya anak? Punya. Nama anakmu siapa? Disebutkan nama anaknya. Lalu saya tanya, kamu punya mobil? Oke. Kita lindes kaki anakmu sekarang pakai mobil. Karena supaya anakmu lebih sayang lagi samamu. Gila. Mana mungkin? Loh, kamu bilang Tuhan itu mau memberikan kamu kecelakaan karena dia ingin kau dekat sama dia.
Sekarang kita proses dulu anakmu supaya dekat denganmu, kita lindas kakinya, krek, sampai bunyi. Gak mungkin, Bu. Oke, demikian pula Bapa di surga. Dia tidak pernah memberikanmu penyakit, kecelakaan, apapun yang buruk itu bukan berasal dari Tuhan. Kita boleh baca di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Yesus berjalan berkeliling, dia tidak pernah memberikan penyakit. Bahkan dia berjalan berkeliling ke desa-desa untuk menyembuhkan orang sakit. Yang matanya buta dicelikan, yang lumpuh berjalan. Kita ambivalen. Kadang kita bilang Tuhan itu baik. Satu sisi kita bilang Tuhan itu memproses. Yang mana yang benar? Oh, karena ada kalimat seperti ini. Nah, dia baca cuma satu ayat. Dia nggak baca keseluruhannya. Maksudnya apa? Konteksnya apa? Hidup di bawah kasih karunia kita harus ngerti baca Alkitab. Kita harus baca Alkitab sesuai dengan konteksnya. Kita semua percaya bahwa jemaat Christ of Grace Church adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Katakan bersama, kita bukan orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Kita bukan orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Yes. Mungkin saat ini orang yang sedang menonton tidak mengerti. Tapi saya percaya Roh Kudus yang diam di dalam dirimu yang akan mengajarimu. Teruslah mendengar kabar baik tentang Yesus. Maka Tuhan akan memimpinmu dan kau akan mengerti. Oke? Katakan yang baik, maka berkat itu akan datang kepadamu. Kita buka ayat firman-Nya. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Baik. Hai kamu keturunan ular beludak. Saya mau tanya, Tuhan Yesus pernah gak bilang hai kamu keturunan ular beludak kepada orang berdosa? Gak pernah. Tuhan Yesus mengatakan hai kamu keturunan ular beludak itu kepada orang Farisi. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Percaya gak? Bahwa apa yang kita katakan itu meluap dari hati. Pernah dengar gak cerita si Ibu Lestari itu orangnya cerewet tapi hatinya baik? No, gak ada itu. Itu pemahaman yang salah. Tapi gak apa-apa, kita semua juga berawal dari ibu-ibu yang cerewet, termasuk saya. Ibu-ibu yang kata Bu Leni tadi adalah baper, gampang nangis, sensitif dan semuanya. Tapi hari ini kita adalah orang-orang yang telah dimulihkan. Amin. Kita tidak lagi orang yang sensitif, baper dan gampang marah. Kita adalah orang yang hidup di bawah kasih karunia, yang percaya akan janji-janji Tuhan. Lihat, apa yang orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Lihat, orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Kalau ada sesuatu, mati aku. Mampuslah aku, mampus. Matilah aku. Pernah dengar gak? Pernah dong. Mungkin saya juga termasuk orang yang dulu mengucapkan itu. Aduh mampus, aduh mati. Mati kita. Aduh, aku setengah mampus. Setengah mampus gini-gini dong. Untuk sepotong kue ini aku setengah mati. Kalau orang bule bilangnya gitu. Oh, aku setengah mampus dengan sepotong cake ini katanya. Pernah dengar gak? Gigitannya Marilyn Monroe itu dijual. Sepotong cake-nya. Begitulah hebatnya kalau orang-orang terkenal ya. Tapi kalau gigitan saya orang gak ada yang mau beli. Oke, itulah karena kita fans. Ada bahkan di luar negeri saking ngefansnya ditembak, ya kan? Nah itulah dengan kepercayaan yang salah. Amin. Nah sekarang orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi kita pelajari di sini adalah ada dua. Kenapa mulut itu mengeluarkan kata-kata yang jahat? Karena kan dibilang tadi mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Dari perbendaharaan yang jahat. Jadi dari hati. Hatinya itu diisi dengan berita-berita. Hari ini saya mau tanya kepada ibu-ibu. Kalau kita buka handphone, beritanya apa? Perceraian. Apalagi?
bencana alam, gempa bumi, hujan lebat yang akan menimbulkan angin siklon, angin rob, apalagi COVID-19, apalagi timbul virus baru, malaria, apalagi kelaparan. Saya mau tanya benar-benar jujur dulu. Satu hari lebih banyak mana dengar berita kabar buruk atau kabar baik? Jawab jujur. Kabar buruk. Waktu kita mendengar kabar buruk, itu di pikiran kita, perceraian. Waduh, di pikiran masuk. Atta Halilintar menikah begini dengan mewah, semua. Waduh, enak banget hidupnya ya. Kenapa kita nggak seperti itu? Masuk di pikiran. Apalagi kelaparan, gara-gara COVID-19 ini habislah kita. Karena ya memang itu berpengaruh lah sama kita. Waduh, berpengaruh. Ikut kita ngomong, itu berpengaruh sama kita. Akhirnya kita keadaan ekonomi seperti kita masuk ke pikiran. Akhirnya apa? Masuk ke dalam hati kita. Makanya yang keluar adalah perkataan yang jahat. Kita buka Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, lihatlah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oke, kita kembali ke pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Abram pernah takut waktu lagi Melkisedek membawa roti dan anggur. Abraham membawa perpuluhan. Di situ dia takut. Apa yang dia takutkan? Lihat. Dia bilang, nanti kalau aku meninggal, dia ingat hartanya sangat banyak. Kalau aku meninggal, orang Damsyik itu yang akan memiliki warisan itu. Orang Eliezer itu akan memiliki warisanku. Saya mau tanya, itu ngomong asal nggak? Itu ngomong yang benar atau enggak benar? Tapi Tuhan berfirman dalam penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lanjut. Nah, karena aku akan meninggal. Lanjut. Kau tidak akan memberikan aku keturunan, hambaku akan menjadi waris. Terus ayat 4. Ya, Tuhan di sini bilang, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dia akan menjadi ahli warismu. Jadi Tuhan sudah menegaskan di situ bahwa anak kandungnya lah yang akan menjadi ahli warisnya. Ayat 5. Ini dia kuncinya. Bagaimana cara Tuhan memperbaiki Abraham yang suka ngomong gak benar? Abram di sini Abram ya, ingat ya. Di sini dia masih namanya Abram. Ini kita simak bersama untuk kita tahu bahwa Tuhan ingin mengubah kita juga. Pertama, Tuhan mau mengubah akarnya. Kalau kita mau mengeluarkan perbendaharaan yang baik, isilah hatimu dengan hal-hal yang benar. Abram, kita lihat kepada Abraham. Apa yang dibawa? Tuhan membawa Tuhan membawa Abram keluar untuk melihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Kalau kalian pergi
memang berbeda. Di Israel itu bintang itu bertaburnya itu sangat banyak. Kalau kalian melihat di pasirnya pasir di Israel itu banyak, beda dengan di sini. Artinya dia memang seperti kayak bertabur gitu di langit. Makanya dia Tuhan itu kan praktis. Dia adalah Allah yang praktis. Dia membawa kita melihat pada keseharian yang kita lihat sehari-hari. Ya kan, dia membawa kita untuk mengerti. Makanya dibawa pada satu kegiatan sehari-hari. Makanya Tuhan membawa Abram untuk melihat kesehariannya dia. Makanya kalau dia jalan, aku nanti keturunanku akan jatuh kepada keturunan si Damsik, orang Israel. Orang Eliezer itu. Waktu dia jalan, dia mungkin tendang pasir. Oh iya ya, janji Tuhan, aku akan dibuat keturunanku akan semakin banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Mulai dia, oh iya ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Abram dulu tidak mengisi hatinya dengan perbendaharaan yang baik. Makanya dia mengatakan hal yang jahat, ya kan? Nah, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan mau mengubah hatinya dahulu. Dengan bagaimana? Untuk membawa dia untuk melihat keluar. Hari ini Tuhan ingin mengubah hati kita untuk melihat ke dalam firman-Nya. Apa yang bisa kau lihat di situ? Pada saat engkau lapar, pada saat engkau kelaparan, pada saat engkau mungkin pekerjaanmu tidak seperti yang kesaksian Bu Leni dahulu. Dia adalah orang yang mungkin rumah tangganya kurang beres, mungkin mereka bertengkar terus, atau di situ juga bercampur aduk dengan ekonomi yang tidak baik. Apa yang terjadi dalam pikirannya? Tuhan gak baik, karena dia melihat keadaannya. Makanya Tuhan membawa Abram untuk melihat ke langit. Hari ini Tuhan membawa kita untuk melihat firman-Nya. Abram melihat keadaannya bahwa sampai sekian tahun dia tidak mempunyai anak. Tuhan mengubah hatinya untuk melihat ke langit. Hari ini Tuhan mau mengubah kita untuk melihat ke dalam firman-Nya. Lanjut ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Waktu Ibu Leni percaya akan perjamuan Tuhan, itu akan mengubah kehidupannya. Dia mau makan roti dan anggur. Kata dunia ini adalah satu kebodohan. Makan roti bisa sembuh, minum anggur bisa dilindungi dan percaya dosanya diampuni. Bagi dunia itu kebodohan. Tapi firman Tuhan katakan, apa yang bodoh menurut dunia itu akan dipilih, akan dipakai untuk mempermalukan orang yang pandai menurut dunia. Amin. Yang kita lakukan hari ini adalah satu kebodohan, mengadakan streaming. Tapi percayalah salah sisi, ini akan memberkati banyak orang. Banyak orang yang punya pemikiran yang salah hari ini diubahkan. Oke, itu pertama. Tuhan mau mengubah hati Abram. Lanjut. Kita masuk ke Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat baju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat di sana kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini adalah satu contoh lagi tentang 12 pengintai. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini yang bawa adalah 10 orang pengintai.
Dua lagi siapa? Yosua dan Kaleb. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Di situ ada kaum Enak, badannya kayak raksasa semua. Kita akan kalah. Itu adalah kabar buruk. Tapi saya mau tanya, Israel percaya yang mana? Sama yang 2 apa yang 10? Sama yang 10. Kenapa? Karena orang Israel tidak mengisi hatinya dengan firman Tuhan. Dia tidak percaya. Kau diam saja, kata Tuhan. Aku yang berperang bagi mereka. Dia gak percaya apa yang dikatakan Tuhan. Tapi apa yang dikatakan Yosua dan Kaleb? Ayat 33. Sorry, ayat selanjutnya ya. Bilangan 13 ayat 30. ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati Ya. bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita pasti akan mengalahkannya. Saya masuk kepada Abraham. Jangan diganti dulu. Abraham menjadi apa? Tuhan mengubah perkataannya. Abraham menjadi Abraham. Abraham artinya apa? Apa yang dikenal daripada Abraham? Imannya. Abraham yang dikenal adalah imannya. Makanya dia dibilang apa? Bapa orang beriman. Dia adalah bapa banyak bangsa. Dia menyebut namanya Abraham. Dia adalah bapa banyak bangsa, tapi gak punya anak. Keren kan? Hari ini kau sakit, tapi kau berkata, oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Pekerjaanmu tidak menghasilkan yang banyak, bahkan lebih daripada kurang. Tapi apa yang kau percaya? Engkau mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Kalau kau hari ini kau pengangguran, belum mendapatkan pekerjaan, tapi apa janji Tuhan? Aku adalah keturunan Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan membuat namamu masyhur, aku akan memberkati engkau. Di situ Tuhan bukan bicara tentang berkat rohani. Di situ Tuhan bicara tentang berkat jasmani. Terbukti daripada banyak ternak, banyak emas, semua kekayaannya Allah. Kita bisa lihat waktu Sarai menjadi Sarah. Apa arti Sarai? Apa arti Sarah? Sarah artinya adalah princess, seorang putri. Sarah adalah ibu banyak bangsa. Dia dikatakan ibu banyak bangsa, tapi tidak nggak punya anak. Lihat, Abraham percaya. Tadi yang sebelumnya coba Kejadian. Ayat yang 6 ya. Ayat ke-6. Lalu percayalah Abram. Percaya. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya. Gak nyampe setahun hamil. Waktu Marol percaya, sakit mungkin di pinggangnya, lalu dia percaya. Sakit memang sakit pinggangnya, tapi dia percaya apa yang dikatakan firman. Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkanmu. Yesus telah mati untukku di kayu salib. Oleh karena bilur-bilurnya saat ini aku terima kesembuhan. Tuhan memperhitungkan itu. Jadilah kau sembuh. Abram dari orang yang tidak percaya, tapi oleh karena Tuhan berkata kepada dia dan dia percaya akan hal itu, Tuhan memperhitungkannya. Coba kita buka di ayat ini, Bilangan 14 ayat 26 sampai 28. Bilangan 14 ayat 26 sampai 28. Lagi berfirman
ini akan bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Ya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ya. Berapa tahun ini terjadi? 38 tahun bangsa Israel. Dia selalu bersungut-sungut. Apa yang kita lihat di situ? Perkataan. Ya kan? Lalu ayat selanjutnya. Yosua 2 ayat 8 Ya. sampai 11. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Ya. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, Ya. dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar terhadap kamu. Ya. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut ke berau di hadapan kamu, Ya. ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika mereka mendengar itu, tawarlah hati kami dan jauhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Atas di langit, di bumi di bawah. Itu bilangan 14 saya. Ya. Oke. Lanjut ke Yosua. Ini Yosua 2. Yosua 2 ayat 8 sampai 11. Oh gitu ya. Nggak masalah ya. Yosua 2 Ayat 8 sampai 11. tadi bilangan ya, saya bilang ya. Coba bilangannya. Bilangan 14 ayat 26 sampai 28. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini Oh ya, akan tadi udah bersungut-sungut? dibaca ya. Udah dibaca. Oke. Berapa lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Ya, lanjut ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ini, coba kita baca ayat selanjutnya. Ini satu pegangan ya, jangan di ini. Yosua 2 ayat 8 Ya. sampai 11. Bukan, yang hidup dan mati dikuasai lidah. Oke, sebelum ke sini saya baca aja. Hidup, ada firman Tuhan dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakan akan memakan buahnya. Lihat. Tadi mana ayat yang terakhirnya? Aku akan melakukan yang tadi. Yang sebelumnya tadi, saya yang baca. Bilangan tadi yang terakhir. Jangan diganti yang tadi. Yang tadi jadi ganti. Ya, ayat 28. Nah, katakanlah kepada mereka, kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Aduh, aku kayaknya pengen sakit. Kayaknya aku mengarah-ngarah sakit. Aku kayaknya asam urat. Jadilah asam urat. Aku akan melakukannya. Ini di perjanjian lama. Tapi begini, firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kau katakan yang baik, engkau akan mengatakan buah yang akan mendapatkan buah yang baik. Tapi kalau katakan jahat, engkau akan mendapatkan hal yang jahat. Jadi perkataan yang baik itu adalah buah. Hati adalah akar. Amin. Kita sampai di sini mengerti ya, bahwa Tuhan mau mengubah akarnya, hati kita. Hati kita perlu diisi oleh firman Tuhan. Hati kita perlu diisi oleh firman Tuhan. Setiap waktu kita datang kepada Dia, firman Tuhan katakan hiduplah hari selepas hari. Kita datang setiap hari kepada
kita sanggup berkata. Oh, hati-hati dengan setiap provinsi disebutkan. Sumatera Utara, daerah ini akan disebutkan kan di BMKG kan. Tapi apa yang keluar dari mulut kita? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Waktu ada satu COVID-19, kita harus berangkat kerja, keluar kota naik pesawat. Waduh, kemarin Bapak pergi ke Bandung, saya dibilang, waduh kamu berani sekali ngasih suamimu pergi ke Bandung. Bandung itu red zone, bahkan baru saja gempa. Di situ lagi rawan. Tapi saya percaya 1.000 di sisi kiri, 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpaku. Amin. Pada saat keadaan-keadaan yang tidak enak, tetapi mulutmu berkata sesuatu yang baik, maka berkat akan datang kepadamu. Katakan yang baik, maka berkat itu akan datang kepadamu. Jika engkau percaya yang jahat, jika engkau mau mengisi hatimu dengan suatu berita-berita, kabar-kabar buruk, baca BMKG kamu percaya, scrolling IG dengan kemewahan-kemewahan artis kamu masukin ke dalam pikiranmu, apalagi kelaparan, wah kamu setuju. Akhirnya apa yang terjadi? Masuk ke dalam pikiranmu dan tersimpan di hatimu yang paling dalam. Sehingga apa yang terjadi? Yang keluar dari mulutmu adalah ketakutan, kekhawatiran, kegetiran, depresi. Bahkan engkau menjadi percaya pada apa yang dikatakan dunia. Firman Tuhan katakan, kamu memang ada di dunia ini, tapi engkau bukan berasal dari dunia ini, anakku. Amin. Kita bukan berasal dari dunia ini. Ayat terakhir, Yesua 2 ayat 8-11. oh ini tadi Amsal ya, hidup dan mati dikuasai. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya. Sebentar ya, siapa suka menggemakannya. Mati aku, mati aku, mati aku, matilah dia. Apa maksudnya di sini? Siapa yang suka menggemakannya, mengatakannya berulang-ulang. Kalau aku sih nggak mungkin lah, kalau sama suamiku udah pastilah, karena kami berantem terus sudah pasti nggak bakalan nyatu. Kayaknya kami bisa ujung-ujungnya cara ini. Kamu mengatakannya. Kayaknya sih suamiku nggak akan naik-naik lah, cuma sampai eselon 3 aja, nggak mungkin lah eselon 4, nggak mungkin. Karena di situ saingannya kuat segala macam. Mana yang kau percaya hari ini? Yang dikatakan firman, apa yang dikatakan dunia? Apa yang dikatakan keadaan? Abraham melihat keadaannya bahwa dia gak punya anak, tapi Tuhan sudah berfirman kepadanya, aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut. Kalau kau percaya, Tuhan akan memperhitungkan itu. Jadilah apa yang kau percaya. Siapa yang suka menggemakannya? Kalau kita terus menggemakan apa yang dikatakan firman, terjadilah berkat yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Percaya yang benar, maka jalan hidupmu akan benar. Percaya yang salah, jalan hidupmu salah. Ayat terakhir, 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. saya pikir kalau kalimat ini adalah begini. Makanya kamu tuh kalau ngomong jangan salah-salahan. Makanya kamu jangan suka nipu orang. Makanya kalau ngomong jangan yang ya apa adanya aja, ngomong yang benar. Enggak gitu. Enggak gitu. Siapa yang mau mencintai hidup? Kita mau gak mencintai hidup kita? Mau gak kita melihat hari-hari baik? Katakan apa yang dikatakan firman. Jangan katakan apa yang menjadi keadaanmu. Keadaanmu hari ini bukanlah kebenaran. Keadaan saat ini adalah sakit, cuci darah, cancer, apapun itu yang menurut dokter gak ada lagi jalan keluar, gak ada lagi kesembuhan. Tapi firman Tuhan katakan apa? Aku akan mengembalikan kesehatanmu. Baca Mazmur 23 ayat 3 dalam bahasa Inggrisnya. Aku akan mengembalikan. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Bagaimana kita menjaga lidah kita? Dengan perkataan yang baik. Isi hatimu dengan firman Tuhan.
langit. Tuhan membawa kita untuk melihat ke dalam firman-Nya. Apa yang bisa kau lihat untuk kesembuhanmu, lihatlah. Apa yang kau lihat di dalam firman untuk membuat ekonomimu baik, katakanlah. Apa yang kau lihat di firman untuk memperbaiki rumah tanggamu, katakanlah. Karena semua yang ada di Alkitab adalah janji Allah untuk kekayaan, kelimpahan. Amin. Terakhir 2 Korintus 1 ayat 18 Ya. sampai 20. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Kata Yesus Kristus, anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Yes, ya dalam bahasa Ibrani adalah yang menyatakan iman. Yang menyatakan iman. Kita makanya kan kalau lagi ibadah kita perlu antusias. Di mana saatnya waktu misalnya pendeta bilang terimalah kesembuhan, di situ kau terima. Jangan nanti pulang dari ibadah, Pak doain saya dong tentang kesembuhan. Tadi waktu lagi di ibadah ngomong kesembuhan, kau bisa terima itu. Kau akan menerima kesembuhan. Waktu WL nyanyi tentang apa aja, tentang roh yang hidup atau apapun itu, yes, amen. Apa yang dikatakan itu, ia adalah mengatakan iman. Berarti kau setuju dengan apa yang dikatakan janji Allah. Ya, itu berarti kau setuju dengan apa yang dikatakan janji Allah. Maka terjadilah itu dalam hidupmu. Katakanlah ya pada firman Allah. Mulai hari ini, semua jemaat Christ of Grace Church, Sarah CDC, Tuhan mau berbicara kepada kita semua. Tuhan mau mengubah hati kita. Tuhan mau mengubah perkataan kita. Isilah hatimu dengan firman Tuhan, maka akan keluar kalimat yang baik. Kalimat-kalimat busuk dan kalimat-kalimat jahat tidak akan keluar dari mulutmu. Kalau engkau setiap hari mengisi hatimu dengan firman Tuhan, terimalah dengan iman. Iman anak-anak Allah. Kita selesai beribadah. Malam ini kita belajar. Tuhan mau mengubah hati kita dan mau mengubah perkataan kita. Abraham menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Apa yang kita ubah saat ini? Sinta adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus Yesus. Sekalipun keadaannya aku adalah gagal, salah, seperti tadi kesaksian Ibu Lena. Sekalipun mungkin dia belum yang namanya sempurna hidupnya, masih ada mungkin dalam kehidupan sehari-hari mungkin dia jatuh, mungkin dia gagal. Tetapi mulutnya dengan berani, dengan muka yang berani dia berkata. Dia datang kepada hadirat Allah. Waktu dia mengadakan perjamuan Tuhan, dia berani mengatakan, aku adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus Yesus. Tuhan memperhitungkan itu. Dan kau adalah anak yang dikasihinya. Tuhan begitu mencintaimu. Para pemirsa yang ada dimanapun kau berada, hari ini mungkin kau punya pemikiran yang salah. Mungkin kau punya satu pemikiran yang salah tentang Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan penyakit. Kalaupun ada sakit penyakit saat ini, apa yang dikatakan firman, percayalah, katakan ya untuk janji Allah. Waktu engkau bangkrut, katakan ya apa yang dikatakan janji Allah kepada Abraham. Firman Tuhan katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepadaku segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani yang ada di dalam surga, segala berkat itu adalah milik kita. Pada saat engkau mengangkat anggur, ingatlah, engkau sedang merayakan warisan orang benar. Engkaulah itu orang-orang benar itu. Kitalah itu orang benar yang telah dibenarkan oleh Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib Engkau Tuhan. Hari ini Engkau mengubah hati kami, mengubah perkataan kami. Sempurnalah hidup kita. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena semua itu datangnya dari Allah yang adalah roh, maka kita semua diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar.
Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota. Apa yang kau taruh tangan berhasil dan beruntung. Mulai malam hari ini, semua perkataanmu adalah kata-kata yang baik. Karena setiap hari kau mengisi hatimu dengan perbendaharaan yang baik, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang kau percaya, kau katakan untuk setiap keadaanmu. Percayalah, semua yang dibuat oleh si iblis itu adalah visinya untuk menghancurkanmu, untuk menghancurkan keluargamu. Tetapi ingatlah, Yesus sangat mengasihimu dan Dia tidak mau engkau hancur. Penjagaan Tuhan tidak pernah terlelap. Penjaga Israel tidak pernah terlelap. Tidak pernah terlelap penjaga Israel. Tuhan menjaga nyawamu. Tuhan menjagamu dari kecelakaan. Engkau tidak akan pernah mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kehidupan rumah tanggamu, diberkatilah setiap orang yang menonton malam hari ini. Saat ini, pada saat engkau mendapatkan satu penyakit yang parah, apakah itu kanker, apakah itu leukemia, apakah itu pendarahan di otak, saat ini juga terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salib telah mengerjakan semuanya. Di salib itulah Tuhan mati, mengorbankan dirinya. Disitulah sebenarnya tempat kita. Tetapi kita telah menikmati kemerdekaan yang disediakan bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah malam hari ini. Terus tambahkan, terus perluas daerah kami Bapa. Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Engkau sangat mengasihi kami. Kami semua mengucap syukur. Dan kami semua yang menonton berita kabar baik ini berkata amin. Berikan tepuk tangan buat Bapak di surga. Terima kasih buat semua saran yang diberkati. Malam hari ini ibadah kita telah selesai. Dan tetap ikuti kita. Pertemuan ibadah online Sarah ini diadakan sekali sebulan. Dan itu diadakan pada minggu yang keempat. Puji Tuhan, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Gembala, mari kita setiap perempuan berkata-katalah dengan yang baik. Dan saat kita duduk, saat kita berdiri, saat kita berjalan atau bahkan saat kita berbaring, perkatakanlah selalu firman Tuhan, karena itulah yang mendatangkan berkat bagi kita. Amin.